مرحبا أهل النوادي. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Habib izin bertanya, mohon penjelasan dan pandangannya Habib mengenai aliran Islam Jamaah atau LDII yang merupakan suatu aliran yang jauh sebelumnya sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia karena mereka berpaham khilafah dan mengkafirkan orang di luar golongannya, serta berbahaya kalau tidak berbaiat kepada imam atau amir mereka maka Islamnya tidak sempurna dan wajib masuk neraka. Dan keberadaannya mereka ada di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara dan Maluku Utara khususnya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDII ya, ini bukan hanya di Indonesia, sampai di Australia juga ada cabangnya, berkembang ya. Nah, LDII ini dari berbagai aspek banyak terjadi penyimpangan. Pertama, di dalam memahami ajaran Islam merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah dan ditafsirkan sendiri oleh akhirnya tanpa menggunakan kitab-kitab para ulama. Saya punya kitab-kitabnya, kitab-kitab dari LDII itu saya punya. Itu mereka tafsirkan sendiri, Al-Qurannya ditafsirkan sendiri, hadisnya ditafsirkan sendiri. Itu metodologinya menyimpang ya. Manhaj memahami Al-Quran dan hadis itu sudah keluar dari kebenaran. Itu yang pertama. Jadi tidak bermazhab. Yang pertama Al-Quran dan hadis dipahami dengan sendiri. Yang kedua, tidak mengikuti mazhab. Sedangkan ulama mengatakan, seperti Ibnu Rajab Hambali menulis kitab Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairal madzahibil arba'ah, penolakan terhadap orang yang tidak mengikuti mazhab, 4 mazhab kalau Ahlussunnah wal Jamaah, karena yang lain-lain juga punya mazhab. Semua firqah itu yang mu'tamad punya mazhab, tapi LDII tidak mazhab karena mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berbeda paham dengannya itu dianggap najis. Makanya ketika datang di masjidnya mereka, habis keluar disiram dengan air. Ya, disiram karena najis. Itu yang ketiga. Jadi dianggap bahwa orang-orang yang di luar pahamnya itu adalah orang-orang yang kotor, yang najis. Makanya disiram dengan air kalau sholat. Dan mereka punya masjid sendiri, mereka punya pengajian sendiri, dan biasanya eksklusif, tertutup, dan suka di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Kemudian yang keempat, masalah khilafahnya. Khilafah ini kita yakini akan muncul lagi. Dan masalah khilafah Islamiyah ini masalah khilafiyah dalam fikih, bukan masalah yang disepakati. Masalah khilafiyah dalam bab fikih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, dan seterusnya. Jadi perdebatan. Kayaknya ulama Ahlussunnah jarang membahas secara khusus masalah khilafah ya. Khilafah. Ahlussunnah wal Jamaah khususnya punya keyakinan, sebagaimana golongan Sufi juga punya keyakinan, bahwa nanti khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas manhaj kenabian akan muncul lagi. Itulah yang wajib dibaiat, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi lah satu-satunya jaminan sebagai khalifah yang muncul nanti di akhir zaman. Satu-satunya khalifah yang dijamin kebenarannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga kalau bukan Imam Mahdi masih diragukan untuk siapa yang menjadi khalifah dan mendirikan khilafah Islamiyah. Kalaupun ingin memulai khilafah Islamiyah,
itu harus realistis. Gimana menyatukan negara yang satu di seluruh dunia di atas kekhilafan Islam, sedangkan mata uang saja beda antara negara Islam. Berangkat saja harus pakai izin, pakai visa. Jadi masalah-masalah kecil itu dulu disatukan dulu, baru bicara yang besar. Itu namanya realistis. Nah ini sudah bersuara khilafah Islamiyah, itu bukan hal yang mudah, karena menyatukan satu kepemimpinan Islam yang semua negara Islam berada di bawahnya. Realistis yang ada, kenyataannya sulit zaman sekarang. Maka mulailah ya daripada hal yang kecil dulu. Misalnya seluruh negara Islam mata uangnya sama. Sekarang itu beda. Masih di bawah Amerika semua, masih di bawah dolar, masih di bawah pound sterling, masih di bawah. Mau berangkat keluar di negara Islam, ngurus juga susah. Nikah sesama Islam tapi beda negara repot. Nama tinggal beda. Dari awal yang kecil dulu, baru bicara yang besar. Jangan loncat kepada yang besar dulu, sedangkan yang kecil saja belum selesai. Jadi mendirikan khilafah Islamnya itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang sangat besar, karena berbicara kepemimpinan Islam secara internasional. Akhirnya buang-buang waktu. Kalau Imam Mahdi datang, maka kita berangkat. Itu yang dijamin oleh Nabi SAW. Itu. Sekarang kita nggak tahu, masing-masing punya khalifah sendiri. Nanti ujung-ujungnya ngaku lagi Imam Mahdi. Itu. Imam Mahdi di Ahli Sunnah lahir di mazhab Sufi sudah ada, hilang tapi nanti muncul akhir zaman. Itu Ibnu Arabi, Syekh Abdul Syaroni begitu. Dan hadisnya hampir mutawatir. Hadis mutawatir tentang Imam Mahdi tidak boleh diingkari. Imam Mahdi itu ada. Wal Mahdi min zurriyyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi anak turunanku dari anak Sayyidah Fatimah, dari anak turunan Sayyidah Fatimah. Ya, Imam Mahdi keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun mengatakan di dalam kitab Muqaddimah, kalau Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, maka Imam Mahdi adalah penutup para wali. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan dalam kitabnya Tathbitul Fuad, kana Imam Mahdi jama'a bainal qutbiyyah wal imamiyah. Imam Mahdi itu dia menggabungkan, Tathbitul Fuad, kitab daripada Imam Haddad yang ditulis oleh muridnya. Imam Mahdi dia menggabungkan pangkat wali kutub dan pangkat imam terbesar. Itu alif. Di zaman itu yang paling alim Imam Mahdi. Kalau bicara mazhab kewalian paling tinggi Imam Mahdi. Dia gabung kedua-duanya. Adapun nanti dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain terjadi khilaf. Ada yang mengatakan kalau dari Sadah Ali Ba'alawi meyakini dari Sayyidina Husain, dari Sadah Ali Ba'alawi seperti Muhammad. Tapi ada juga pendapat dari Sayyidina Hasan. Namun yang disepakati keturunan Nabi itu. Kalau asalnya dari Sayyidina Hasan, turunan Hasan atau Sayyidina Husain, masih terjadi perbedaan pendapat. Itu. Jadi kalau khilafahnya atau khalifahnya adalah Imam Mahdi, kita wajib baiat, wajib. Tapi kalau bukan Imam Mahdi, masih ragu-ragu juga. Takut salah nih. Soalnya kan realistis, gak ada jaminan kan. Imam Mahdi saja yang Nabi jamin di atas manhaj kenabian. Yamlikul arda sab'a sinin, dia akan menguasai dunia 7 tahun. Fi riwayah Ashrah 10 tahun. Di situ yamlikul arda, menguasai dunia, bukan jazirah. Berarti khilafah itu, karena yang dikuasai dunia. Khilafah. Bahkan dikatakan kalau sudah muncul dia, kalian baiat Imam Mahdi walaupun merayap di atas salju. Datangi dia walaupun kalian merayap di atas salju. Itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.